Saya yakin sekali kalau orang mengenal Mas Ganjar, orang melihat gagasan-gagasan apa yang beliau lakukan dan track record apa yang sudah beliau miliki, saya punya keyakinan rakyat Indonesia itu akan memilih Mas Ganjar. Penegakan hukum di era Jokowi, Pak Ganjar memberi nilai 5, rapor merah gitu. Tapi dari Pak Mahfud justru mengatakan, no, justru ini penegakan hukum yang sangat baik gitu, tertinggi di era Jokowi. Menurut komentar Pak Arsyad, emang gimana sih memilih seorang pemimpin? Pertama, mesti dilihat personality. Yang kedua adalah nilai-nilai atau values. Yang ketiga adalah track record. Jadi kalau lihat leaders juga mesti lihat, pastikan ini otentik nggak, asli nggak, kan gitu. Kalau pemimpinnya bisa bolak-balik, berputar-putar, berubah karakter, hati-hati loh. Mengenal Pak Jokowi udah lama dari sejak wali kota sampai sekarang, berbeda nggak dari yang Pak Jokowi dulu sama yang sekarang menurut Pak Arsyad? Bersyukur banget hari ini teman ngobrol saya adalah seorang pengusaha, mentor, tokoh terkemuka masyarakat yang berpengaruh, Pak Arsyad Rashid. Wah, too much for me, but thank you so much, appreciate. Satu kehormatan loh bisa di sini dengan Miss Mary. Aduh, you're so humble. No, padahal kalau dilihat dari CV-nya, wow, so many things. Proses kehidupan aja. Proses kehidupan, menjadi komisaris dari begitu banyak perusahaan, juga di Indika Energi, dan juga ketua Kadin. Wow. Dan cuman lagi cuti semuanya. Lagi cuti semuanya karena ada satu hal yang sudah diprioritaskan, satu hal yang penting ya. Sekarang menjadi ketua TPN Pak Ganjar Mahfud. Yes. Apa namanya? Ini juga suatu kehormatan buat saya jadi ketua TPN. Makanya waktu itu saya juga decide bahwa saya nggak mau nanti ternodai nih masalah organisasi saya, ya kan perusahaan. Jadi makanya I decided udahlah sebaiknya saya cuti supaya juga nggak ada konflik of interest. Betul. Ya kan? Ya udah, dan so now I fokus yang namanya tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Ya udah. So that's where hari ini saya. Oke. Tapi kan sebelumnya nggak pernah terjun ke dunia politik praktis kan? Nggak pernah. Selalu di profesional and you're very good at it. Apa yang membuat Pak Arsyad yakin mau dan menerima Pertama, tantangan itu? saya nggak pernah berpikir ini soalnya suatu pekerjaan politik, tapi saya memikirkan ini adalah suatu pekerjaan untuk bangsa. Karena kan yang kita hadapi ini adalah waktu itu pemikirannya kan adalah proses demokrasi, pesta demokrasi gitu kan. Yang jadi, mau dong ikut serta nih dalam hal ini. Nah, kenapa berpikir gitu? Pertama gini, waktu itu saya ngeliat kilas balik 2019. Alhamdulillah, thank God, Tuhan berkati, akhirnya keren. Gitu kan, akhirnya keren banget karena tadi kan Pak Jokowi ajak Pak Prabowo akhirnya bersama gitu kan. Tapi waktu itu saya berpikir, waduh, itu sudah melewati suatu proses yang dimana kan banyak yang sakit hati gitu kan. Aduh, jangan begitulah gitu kan. Nah, pengennya waktu itu saya pikir, nih kalau 2024 gimana ya? Saya membayangkan yang dulu saya katakan compete to collaborate. Jadi berkompetisi lalu berkolaborasi. Karena ujung-ujungnya kan bicara nih siapapun presidennya, sebetulnya ujungnya memikirkan adalah bagaimana kesejahteraan, kemakmuran juga keadilan mestinya gitu kan. Jadi ada nilai-nilai gotong royong, kenapa enggak sih kita gotong royong gitu kan. Nah, dengan itu kalau saya bisa be part of the influence di sana dalam proses ini, dan saya nggak mau negara ini divided, saya mau negara ini benar-benar tetap persatuan-kesatuannya dijaga gitu kan ya. Terus juga bersamaan saya juga pengen kedamaian gitu kan, peace is important karena untuk tadi kesejahteraan ada. Betul. Dan selain itu saya juga berpikir pada waktu itu, saya memikirkan tentang Indonesia nih. Saya melihat momentum Indonesia waktu saya muter-muter. Ya kan waktu itu kebetulan saya dikasih tanggung jawab untuk Business 20, itu bagian daripada G20. Terus kemarin ASEAN ya kan juga ada namanya bisnis ASEAN-nya. Lalu saya muter-muter, saya pergi ke semua negara, semuanya memuji Indonesia, hebat, luar biasa gitu. Dan saya melihat, wow, kenapa? Yang paling utama kan kalau kita bisnis ya, itu masalah kepercayaan dong, trust kan. Wow, kalau ini Indonesia dapat trustnya kayaknya gede banget nih dari semuanya. Wow, this is the momentum nih gitu kan. Terus lebih lagi saya bilang, wow, kita punya namanya bonus demografi, ya kan, yang katanya bonus. Tapi ini kalau tidak ditangani dengan baik, masalah bonus demografi ini bisa bahaya gitu. Saya melihatnya malahan
waduh ini bisa jadi, kalau sekarang kita bicara revolusi industri 4.0, bisa aja menjadi revolusi sosial kalau nggak tepat nih. Tapi kalau tepat bisa jadi bonus gitu kan. Kalau nggak malah petaka gitu. Nah, saya bilang wow, ini gimana nih utilizing ini, dan ternyata kalau bisa kita memanage ini dan keluar dari middle income trap, kita bisa menjadi negara maju. Kan gitu pikirannya. Wow, ini kalau begitu, makanya waktu itu waktu saya di Kadin, kita buat peta jalan. Waktu itu 1,5 tahun lalu kita mulai itu pekerjaan. Roadmap menuju Indonesia Emas ya. 2045. Kenapa penting banget? Kita mesti punya perencanaan panjang. Nah, saya pikir wow, kalau saya bisa di dalam bagian dari ini, mungkin saya bisa menginfluence yang tadi bicara mengenai bagaimana merancangkan perekonomian ke depan. Karena ujung-ujungnya selalu kita bicara mengenai kesejahteraan dan kemakmuran. Tapi kalau nggak suatu planning yang jangka panjang yang kita lakukan, bagaimana kita bisa mendapatkan hal itu, ya kan? Betul. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, sebetulnya my reason itu adalah, terus terang sih, saya waktu bahas sama anak-anak kan, saya ngobrol sama anak-anak saya. Dan we discuss about generasi muda. Karena saya bilang kalau bicara 2045, selalu bicara bukan bicara hari ini, masa depan. Dan yang kita bicara adalah pemimpin masa depan. Itu siapa? Generasi muda. Jadi sekarang kita hanya bisa menyiapkan. It is not for us. Itu untuk yang nanti anak-anak, teman-teman, adik-adik generasi muda, anak-anak kita semua gitu kan. Wah, saya bilang ini juga, tapi pasti lihat ini kok banyak yang mengatakan bahwa gimana ya, generasi muda ini harus care terhadap yang namanya apa masa depan, dan saya yakin itu ada. Terus bicara, kok saya dengar banyak dibilang wah apolitis gitu ya, nggak mau tahu nih tentang politik gitu. Saya juga punya keyakinan sebetulnya kalau diajarin semuanya, mestinya dia care. Kenapa? Apapun masalah politik ini adalah shaping the country, membuat negara ini ke depan bagaimana, itu adalah dalam suatu proses politik gitu kan. Jadi nggak boleh kita apolitis, nggak usah jadi politisi. Iya betul, tapi jangan sampai apatis gitu kan. Nah, saya bilang wow, bisa nggak ya saya ikutan bagian melakukan proses edukasi itu, dan supaya bilang waktu itu politik tuh nggak serem-serem banget, nggak hitam-hitam aja, tapi juga bisa asik-asik gitu kan. Nah, all those things yang saya pikir pada waktu itu. And that makes me, akhirnya saya bilang, ya kalau memang ternyata saya diberikan kesempatan untuk hal itu, mikir panjang, akhirnya I took it. Dan disinilah saya. It's not an easy decision, but it is the right decision. Karena pasti banyak pertimbangannya kan. Dari keluarga apakah langsung setuju? Sempat saya waktu itu kan ada kagetnya tuh, karena gara-gara I didn't know, saya nggak tahu, tiba-tiba di announce kan, saya jadi ketua tim gitu. Loh kok saya sebagai objek sama subjeknya nggak diajak bicara gitu kan. Taunya cuma pas lagi lihat artikel ada. Itu kebetulan saya lagi acara ASEAN, pas mau ada dinner ASEAN, bisnis ASEAN ngumpul, saya lagi ke sana, tiba-tiba ada satu teman datang ke saya bilang, Cacat, ini nih, dia bilang gitu kan, ada berita, saya baca beritanya, announcement untuk itu. Oh my God, saya kan nggak, pada waktu itu juga keluarga saya juga pada upset, upset karena dipikir kok Mi gitu membuat satu keputusan sendiri, ya kan? Terus saya jelasin bahwa ini enggak, I'm not part of this decision kan. Akhirnya ya udah, nah, tapi tadi sudah di announce dan segala macam. Akhirnya saya minta klarifikasi, saya menikah. Terus saya bicara lagi sama keluarga. Terus akhirnya saya juga mesti bicara sama partner saya, ya kan, dan dari sisi bisnisnya, belum bicara organisasi, cara Kadin, ya kan, semua juga ngomongin gitu kan, nggak bisa main, ya udah gitu kan, nggak bisa. Betul. I cannot be selfish, hanya mikirin diri sendiri kan. Ini kan kita bersama di sana. Nah ya akhirnya ya udah, ya sekarang cuman Bismillah, Tuhan berkati, saya jalan. Oke, dan melihat ke depan. Melihat ke depan, dan ya. Tapi menarik sih, tadi kan Pak Arsyad bilang itu di bulan September ya, di awalnya ya. Dan waktu itu Pak Arsyad bilang, wah politik itu asik lah, nggak hitam, nggak seram, nggak kejam. Tapi kan sebenarnya dalam waktu kurang dari 2 bulan, ada banyak hal yang terjadi gitu kan. Ada banyak hal-hal yang mengagetkan, ada banyak drama kalau mengutip kata Pak Jokowi. Masih bisakah dibawa asyik dan santai? Kalau menurut saya sih tetap berpandangan ya, walaupun memang ada ya kesedihan ya dalam apa yang telah terjadi. Nggak tahu apa yang telah terjadi ini, kadang-kadang apakah ini kayak mimpi gitu ya. Tapi udahlah, kita harus dalam hidup ini kan, we have to move on. Istilahnya udahlah, kita pikirkan ke depan. Buat saya sekarang saya punya
saya selalu berpikir sangat positif. Tadi Anda waktu saya masuk ke dalam tuh di kantor Anda tulisannya positive impact. It's true. Thank you. Saya juga berpikir selalu gitu. Saya percaya dengan namanya positive energy. Yeah. Dan saya rasa kalau kita semua mengeluarkan energi yang positif, akan hasilnya positif. Nah, jadi saya mau percaya bahwa bangsa ini, rakyat dan semua dari generasi yang muda sampai yang seluruhnya yang di Indonesia itu punya pandangan yang sama, ingin suatu proses demokrasi yang ada itu berjalan dengan baik, semuanya pengen bahwa kedamaian itu terjadi, karena semuanya ujung-ujungnya kita punya value yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan itu suatu hal yang harus kita hormati, karena setiap orang mempunyai pasti perspektif sendiri-sendiri, dan kita hormati hal tersebut. Terus yang dan malahan kalau kita bersatu mencari yang namanya kekuatan kebersamaan, itu kekuatan kita, itulah Pancasila gitu kan. Makanya bahasa kita bahasa Indonesia padahal tuh kalau bicara tuh dari bahasa Melayu, itu kan minoritas istilahnya gitu. Tapi karena apa? Akhirnya bukan bahasa Jawa, pakai bahasa Melayu gitu kan, bahasa Indonesia akhirnya. Nah, itu kan adalah menghargai tersebut gitu. Nah, jadi itu satu value. Yang value yang kedua gotong royong. Bagaimana saya mendefinisikan kalau bahasa hari ini saya bilang is inclusive collaboration gitu. Saya kolaborasi secara inklusif, itulah gotong royong bersama-sama mengikuti pinggang kita. Nah, itu saya merasa dua value paling dikit ini ada di dalam kita bersama. So yang saya percaya adalah dengan masyarakat, dengan bangsa Indonesia. Dan kita selalu bisa keluar dari apapun kemelut yang ada. Orang kadang-kadang bilang, wah untung Indonesia so untung. Bukan untung, saya bilang mungkin karena hati kita itu sebetulnya bersatu. Kita punya yang tadi nilai-nilai yang kita miliki, yang saya percaya nilai-nilai itulah yang membuat kita persatuan-kesatuan kita kuat, membuat kita bisa melewati apapun tantangan. Nah, sekarang anggaplah ini suatu proses ya, lagi tadi bahwa demokrasi ini, dan saya percaya cuma bisa bicara bismillah, Tuhan berkati, kita jalan ke depan, kita pastikan bahwa bangsa ini, masyarakat yang akan menang itu rakyat Indonesia. Itu yang paling utama. Setuju. Optimis ya. Optimis itu bukan hanya mengharapkan yang terbaik, tapi selalu bisa melihat yang baik apapun keadaannya. Dan selalu memperjuangkan yang baik apapun keadaannya. True, Miss Mary. Saya suka Pak Arsyad bilang care. I think memang kita harus care sih karena tentang dunia politik, karena itu kan bagian dari kehidupan kita, masa depan semua. Ya, tapi kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Mungkin awalnya nggak care karena nggak tahu gitu. Dan saya yakin banyak banget orang-orang di dunia profesional seperti saya salah satunya, dan juga teman-teman lainnya yang juga ingin ikut berpartisipasi dalam arti berperan aktif gitu. Bukan berarti harus masuk politik, tapi berperan aktif. Nah, jadi kalau dari sudut pandang Pak Arsyad nih, sebagai seorang pebisnis dan sekarang di dunia politik, apa sih persamaan dan apa yang menjadi perbedaan terbesar supaya kita bisa mengerti nih gimana tadinya saya berpikir gini, sebetulnya saya pikir wow, kok beda banget ya antara bisnis dan politik. Sebetulnya semua tuh masalah manajemen, cuman perbedaannya adalah outputnya, ya kan. Kalau bicara saya melihatnya simplinya begini, maybe too simple, saya lihatnya kalau bisnis bottom line-nya profitability, betul kan ya? Nah, tapi kan juga sekarang kita sudah mengatakan kalau di dalam bisnis adalah bukan hanya yang kita pikirkan shareholders value ataupun nilai-nilai pemegang saham, tapi kita juga mengatakan adalah nilai-nilai stakeholders value, which is pemangku kepentingan, gitu kan? Sekarang kan larinya ke sana. Jadi profitnya itu profit yang bottom line-nya secara perusahaan memberikan dampak yang positif, kurang lebih gitu ya. Impact dan income, right? Nah, sebetulnya politik juga sama, cuman outputnya itu mungkin bukan bicara profit saja, ya, tetapi bicaranya adalah tadi kesejahteraan, kemakmuran. Jadi akhirnya saya berpikir politik yang benar adalah politik kesejahteraan, politik yang memastikan bahwa rakyat itu sejahtera, makmur. Karena kalau nggak apa, ya kan, kita tidak mau ada kemiskinan, kita ingin ada semua orang bisa makan, semua bisa bersekolah, bisa mempunyai dan akhirnya keadilan, kan gitu. Nah, jadi politik kesejahteraan, politik kemakmuran, politik keadilan. Kalau tiga ini yang selalu kita katakan, ini adalah saya bilang mungkin that's the real politik yang harus kita pikirkan. Nah, jadi dengan begitu how to manage it, ya kan gitu.
ternyata managing itu kalau boleh dibilang nggak jauh-jauh banget sama perusahaan. Mirip ya? Mirip-mirip aja. Cuma outputnya beda tadi kan. Iya. Nah untuk itu kita kalau di pemerintahan mungkin atau DPR dan itu apa, membuat undang-undang, membuat kebijakan. Iya. Jadi membuat suatu kebijakan dan mendorongnya dengan fiskal, yaitu dengan apa, spending, government spending untuk membantu memastikan bahwa program itu jalan yang punya dampak tersebut, gitu kan ya. Berjalan. Nah jadi sekarang is about management. Jadi semuanya saya rasa yang kita butuhkan sekarang adalah gini. Kalau kita selalu bicara namanya corporate governance, sekarang kita harus bicara political governance. Ya, jadi jangan hanya di bisnis saja ada namanya corporate governance, tapi di pemerintahan secara politik ada politik governance. Ya. Nah, jadi supaya apa? Kedepannya ini politik kasih-kasih. Karena tadi yang saya katakan tadi kan. So dan ngelihat juga sekarang dengan saya mengalami proses ini sebetulnya it's like managing. Contoh ya, misalnya gini, sekarang mempromosikan Mas Ganjar dan Prof Mahfud, gitu kan. Mohon maaf nih, sebetulnya seperti kayak suatu produk atau jasa yang kita ingin, ya kan, mungkin Miss Mary juga itu kan, Anda bisnis, Anda mau mempromosikan, ya kan, produk Anda, jasa harus Anda, diperkenalkan kan, pertama create awareness dulu dong, ya, sama dong produk ini juga ini kan supaya popularitasnya ada, itu sama dengan awareness kan, tambah banyak orang tambah populer, berarti perkenalan dari produk itu, dan memperkenalkan Mas Ganjar dan Prof Mahfud, itu yang saya lakukan. Setelah itu pastikan bahwa Pak Mas Ganjar dan Prof ini punya gagasan, punya isi, ya kan. Selain itu sebetulnya itu produk ini sendiri punya karakternya, ya kan, karakternya, personality-nya dan lain-lain. Nah ini kan adalah produk namanya Ganjar Mahfud yang punya gagasan ini dalam satu kesatuan. Inilah yang kita harus make sure semua orang bisa mengetahui dan bisa merasakan, mengetahui, merasakan, dan akhirnya bilang, oh, wah ini bagus nih. Akhirnya saya mau pilih dia, kan gitu ya. Sama seperti saya mau beli barang itu, tapi jangan cuma baru maunya, memastikan harus memilih, didorong juga, ayo milih, harus gitu. Masuk ke keranjang, check out. Nah sama seperti kami itu kan, barangnya bisa dibeli tuh, gitu kan. Nah jadi semestinya kalau dalam konteks itu kita berpikirnya sudah kan sama-sama juga kan. That's how you promote your product, bicara bagaimana jasa, ya kan. And then you mesti buat business plan, buat strateginya, sama juga kan. Ini gimana strateginya, ya kan? Betul. Nah jadi ya bisa sebetulnya saya merasanya itu bisa menjadi bagian. Dan ternyata waktu saya bicara sama teman saya seorang doktor gitu ya dalam bidang political science, ternyata dia bilang sama saya, Chat, dia bilang, do you know that yang lo omongin ini itu ada teorinya, dia bilang. Oh ya, yang benar. Iya sama, that's my question. Yang benar lo, iya. Dia bilang itu economic politics. Maksudnya gimana? Bahwa politik sekarang di manage secara ekonomi. Oh gitu, kan gitu. Ya tadi, karena apa? Coba caranya sekarang pakai iklan, ada promosi, ada ini kan sama ya seperti itu. Jadi ya itu yang mungkin ini kan, cuman perbedaannya tadi kan, ini kita mencari pemimpin. Jadi bukan hanya sebuah produk atau sebuah jasa ya. Dan ini kan lebih penting daripada itu. Kita bicara adalah pemimpin bangsa ini yang kita pilih gitu. Jadi nah ini yang juga tidak boleh salah gitu. Yang kadang-kadang nggak tahu, suka ada pertanyaan nih, Miss Mary. Saya ditanya sama anak, Pak atau Bang atau siapa, emang gimana sih memilih seorang pemimpin? I don't know, there's always a question di situ kan, pertanyaan itu. Terus saya bilang, kalau saya nggak pernah mau, karena setiap orang, saya juga terapan anak juga. Karena gini, dalam proses kehidupan, saya percaya bahwa anak-anak saya bilang, yang Anda harus belajar dalam hidup ini adalah membuat keputusan. Kenapa? Karena hidup ini penuh dengan keputusan. Karena kadang-kadang dibilang nih garis tangan gitu kan. Saya bilang sebetulnya, in my opinion, itulah setiap kali membuat keputusan, kecil atau besar, your life change, kehidupan Anda berubah. Totally agree. Jadi nah itu hidup, mungkin itu dibilang garis tangan, gitu kan. Itu kan full keputusan. Nah, waktu saya kecil, terus terang ayah sama ibu tuh mungkin itu yang saya kadang-kadang bilang, oh mestinya diajarin kita bagaimana cara mengambil keputusan. Nah, ada yang saya lakukan terhadap anak-anak saya. Saya bilang, Anda dari kecil buat keputusan. Sekarang Papa akan bilang nih, ya kita akan bilang ini ABC, guide them. Tapi hari Anda mesti buat keputusan. Jangan sampai tadi bilang, udah kayak dulu saya nih, ayah saya bilang, mesti insinyur. Kenapa? Kalau insinyur tetap dapat duit, dia bilang gajinya gede, gitu kan. Nah, waktu anak-anak saya bilang, no, kamu mesti buat keputusan. Terserah kamu mau apa.
Tapi oke, kamu pilihannya apa sih? Oh, ada A, B, C, Pak. Oke, A ini begini, B begini, C gini. Nah, itu kan keputusan semua yang harus dibuat. Nah, balik juga terhadap bangsa ini. Balik tadi bicara untuk memutuskan. Ini jangan sampai salah memutuskannya. Tapi harus ada keputusan akhirnya. Tapi apa aja nih indikasi untuk bisa membuat keputusan yang benar? Saya melihatnya ini saya melihatnya bahwa pertama mesti dilihat personality daripada pemimpinnya. Ya. Yang kedua adalah nilai-nilai atau values, the belief that they have, ya, values dan nilai-nilai. Yang ketiga adalah track record. Karena mesti dilihat track recordnya kayak gimana gitu, karena penting sekali, ya kan. Nah, 3 hal inilah, 3 kategori ini yang harus dijawab. Nah, tapi sebelum menjawab ini semua juga melihat, oke, ini kan kayak gini, kan pasti Miss Mary juga ini. Kalau kita mau membuat satu perusahaan, gitu kan, atau kita memilih seorang CEO untuk sebuah perusahaan, selalu kita bertanya dulu, perusahaan ini di mana posisinya hari ini? Di tahap mana? Ya mana? Kan? Mikro, menengah, kecil, besar, atau lagi growing, lagi mau stabilisasi, atau mau apa? Oh iya, betul. Iya kan? Stage-nya tergantung. Stage business cycle-nya di mana? Nah, sama juga dengan negara ini. Dan pertanyaannya, negara ini, Indonesia ini di mana posisinya hari ini, kan? Nah, tadi kan awal saya mengatakan mungkin sedikit. Pertama, Indonesia di mana? Pertama, keadaan dunia. Sekarang geopolitiknya sangat sensitif, ya kan? Di mana Pak? Coba Ukraine, Rusia perang, China sama US trade wars, perdagangan ya, belum hubungan antara Eropa dan lain-lain, belum keadaan yang sekarang ada kejadian di Middle East, antara Israel dengan Hamas, ya kan? Nah, itu kan terjadi peperangan, belum ada isu Taiwan, ya kan? So many sensitive geopolitical situation, itu satu. Yang efeknya dari geopolitik ini pada ekonomi, ya kan, kemarin Ukraine sama itu Rusia, harga bahan makanan pangan naik misalnya, energi naik gitu kan, malahan lebih dari itu scarcity, susah mencari pangan-pangan ini karena tidak ada ketersediaannya. Nah, itu keadaan ekonomi dunia yang dimana di luar semua punya tantangan, semua bicara baru ada pandemi. Indonesia sendiri punya tantangan, itu apa tadi yang saya katakan, bonus demografi, bagaimana kita keluar dari middle income trap supaya kita bisa menjadi negara maju, dan itu ada potensi untuk negara maju karena kita punya ingredients-nya, dan tadi saya katakan trust. Nah, ini kan situasi kondisi yang ada tantangan ataupun opportunity yang dari Indonesia. Nah, untuk itu sekarang pertanyaannya, pemimpin seperti apa personality-nya, nilai-nilainya, dan juga track record untuk bisa menangani hal ini. Kan gitu. Nah, dan bertanya menurut saya udah memilih. Iya, udah milih duluan soalnya. Pilihan saya adalah Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Kenapa? Awalnya kan hanya Mas Ganjar pada itu, karena kita mencari juga. Saya happy juga sih bisa ikut bagian menginfluence proses akhirnya pemikiran bagaimana siapa wakilnya, gitu kan. Nah, dari sisi itu waktu itu personality pertama gini, saya melihat perlu apa ya personality ini? Geopolitik ini sensitif. Kalau orangnya nggak boleh orang yang emosional. Kalau yang emosional takut nih saya, bisa perang kita, benar nggak? Jadi we have to find someone yang memang orangnya patience, ya kan? Jadi saya nggak mencari orang saya lihat Mas Ganjar itu orangnya tidak emosional, orangnya itu penuh dengan kesabaran, gitu ya. Nah, saya merasa ini penting, gitu. Terus juga kalau kita waktu kita untuk melakukan hal ini semua kan sangat sempit. Pak Jokowi juga selalu bilang ini 10-13 tahun ke depan sangat kritikal untuk Indonesia. Berarti apa yang terjadi? Harus gerak cepat, harus personality-nya punya energi yang kuat, yang dak gitu. Dan saya melihat itu ada di Mas Ganjar. Dia tuh kalau dia bilangnya gaspol, gercep, ya kan, orangnya mah begitu, dia otaknya gitu. Nah, jadi orangnya punya energetik. Eksekutor ya. Eksekutor energetik kan. Energetik. Nggak, kalau yang nggak lemes-lemes kayak gitu susah lah kita. Karena kan kita mesti cepet-cepet nih gitu kan. Mesti energetik, turun ke lapangan dan segala macam. Yang mesti begitu. Jadi itu saya melihat ada di Mas Ganjar juga. Terus habis gitu personality apalagi yang dibutuhkan untuk hal ini? Yang mendengar. Mesti yang pendengar. Saya melihat bahwa apa yang saya lihat dari Mas Ganjar ini orangnya sangat mau mendengar, easy going, ini nyantai, ayo mau dengar apa mau dengerin gitu kan. Itu penting secara personality yang ada.
Lalu juga sebetulnya orang bilang, Mas Ganjar ini berani nggak nih, tegas nggak? Saya bilang iya loh, berani dan tegas gitu. Saya melihat itu waktu saya melihat apa yang terjadi selama ini waktu beliau di DPR dan juga di mana akhirnya sebagai Gubernur Jateng, dan bagaimana beliau tuh tegas dalam hal satu, bicara aja misalnya gini ya, mohon maaf saya mengungkit kembali tapi bukan mengungkit. Waktu beliau bicara mungkin ada kontroversi mengenai U20 dan segala macam, tapi karena masalah prinsip negara beliau mengatakan bukan karena masalah olahraganya, tapi masalah prinsip waktu itu, khususnya mengenai bagaimana posisinya pada waktu itu bahwa kita punya policy terhadap Palestina pada waktu itu, misalnya ya, waktu itu kan nggak gampang loh membuat suatu keputusan ketegasan dalam hal itu, misalnya ya sebagai contoh, dan hal-hal lain. Jadi itu personality demikian yang dibutuhkan, misalnya contoh. Terus nilai-nilai, values very important. Saya melihat bahwa untuk melihat Indonesia ke depan, ini mesti penuh dengan integrity. Ya, integritasnya mesti jelas. Ya, so you have to have value of integrity atau integritas yang jelas. Lalu value apa lagi? Saya melihat Mas Ganjar itu mengenai budaya misalnya, kearifan budaya lokal dan semua. Beliau itu sangat-sangat ingin sekali bagaimana preservasi terhadap kebudayaan. Itu penting. Jangan sampai kita hilang budaya kita karena influence dari luar ya. Apalagi kalau ada influence yang mana ingin menginfluence suatu budaya dari luar yang dicampur dengan agama. Aduh, gak asik gitu kan. Kayak gitu. Nah, saya melihat Mas Ganjar ini datang dari punya values itu mengenai Bhinneka Tunggal Ika, values yang tadi dibilang pluralisme, maupun toleransi, beliau sangat-sangat concern terhadap hal itu semua. Nah, dan tadi masalah apalagi respecting budaya lokal dan prinsip ini tadi. Nah, itu kan nilai-nilai yang harus ada menurut saya, dan saya lihat itu ada di Mas Ganjar. Itu juga dari background beliau ya, bagaimana mereka beliau lahir dari anak. Nah, itu balik lagi, balik ke track record. Nah, terakhir itu track record. Nah, track recordnya misalnya Mas Ganjar datang dari sebuah keluarga yang biasa-biasa saja, anak seorang polisi seperti yang Miss Mary tadi katakan. Datang dari Jawa Tengah, keluar berpendidikan, habis itu beliau merasa sama seperti mungkin kita semua ingin memberikan positive impact gitu. Cuma mungkin beliau duluan, beliau langsung join waktu itu partai politik karena itu cara jalannya. Akhirnya beliau masuk ke dalam DPR, 10 tahun beliau di DPR, membuat semua rancangan itu. Salah satu undang-undang, misalnya undang-undang desa itu beliau juga kan ikutan serta. Jadi hal ini 10 tahun tuh belajar membuat undang-undang. Lika-liku, nggak gampang loh. Itu kan suatu proses yang ada, proses politik yang ada di DPR harus dimengerti. Terus bagaimana membuat suatu undang-undang, bagaimana, karena penting nih buat ke depan, buat saya kan one of the thing yang kita harus pikirin adalah lebih efisiensi, supaya lebih efisien terhadap semuanya, konteks undang-undang, supaya kalau mau bisnis gimana caranya lebih mudah berbisnis, supaya memastikan juga rakyat menerima apapun yang ini tanpa puyeng-puyeng gitu kan. Nah, itu kan masalah undang-undang legislatif. Nah, beliau 10 tahun. Habis gitu 10 tahun lagi beliau sebagai gubernur. Gubernur di Jawa Tengah. Itu kan salah satu provinsi terbesar di Indonesia. Dengan itu beliau mengerti birokrasi. Beliau ngerti bagaimana liku-liku, dan di situ kelihatan track record beliau juga. Bagaimana selama 10 tahun membangun di sana dengan satu moto anti korupsi di sana. Bicara di sana juga beliau mengepush yang namanya digitalisasi. Untuk setiap program-program yang beliau lakukan di sana. Dan itu sudah dilakukan, bukan memang semuanya sukses, tapi beliau melakukannya. Tapi dengan pemikiran efisiensi, dan berpikiran bagaimana membawa generasi muda ikut serta. Ya, makanya digitalisasi itu dilakukan anak-anak muda di Jawa Tengah pada waktu itu. Nah, hal ini kan 10 tahun of track record sebagai eksekutif. Jadi bayangin 20 tahun. Ya. Nah, ini penting sekali secara track record dan jelas. Gitu. Nah, jadi saya berpikir track record Mas Ganjar ini cocok sekali untuk sekarang menjadi pemimpin nasional. Setelah melewati 10 tahun legislatif nasional, 10 tahun menjadi gubernur atau eksekutif di Jawa Tengah. Dan sekarang sudah waktunya gitu. Jadi that's why gitu. Apalagi ditambah waktu memilih Pak Prof Mahfud gitu kan. Itu kan bicara mengenai waktu itu awalnya itu dari kegelisahannya Mas Ganjar. Saya boleh cerita dikit ya? Oh, boleh. Nah, kegelisahan Mas Ganjar karena lari-larinya kenapa saya jadi menambah lagi saya keyakinan gitu ya. Itu waktu Mas Ganjar bilang Bu Mega, ketua umum partai lainnya bersama Mas Ganjar akhirnya memilih Prof Mahfud. Ya. Itu awal dari kegelisahan Mas Ganjar waktu itu bilang, selalu ngobrol sama saya awal-awal tuh, Mas apa sih Mas kegelisahan Mas gitu. Beliau selalu bilang, aku tuh kan gini Cat, dia bilang, Mas Arsad,
Pertama saya selalu worried, saya bilang dengan generasi muda. Kan Alam itu salah satu kan anak dia juga, anaknya. Dan selalu ngobrol mengenai lapangan pekerjaan. Nah ini kelihatannya generasi muda sangat terusik nih, bagaimana nih lapangan pekerjaan ke depan. Karena banyak yang lulus kuliah habis itu ngangguran, ngapain. Dan itu dia bilang bukan hanya di kota, sampai ke desa. Dia bilang itu adalah suatu hal yang dulu pun waktu saya mulai gimana nih nyari kerjaan. Apalagi sekarang dengan banyaknya populasi yang muda gitu kan. Lapangan pekerjaan menjadi concern. Lalu yang kedua beliau mengatakan, saya juga selalu dia bilang, ibu, dia bercerita sama saya, Mas, kalau ibunda saya selalu worried mengenai kalau dulu gimana bahan pokok, harga-harga kalau naik, waduh kita bingung, dia bilang. Apalagi pendapatan, gimana pendapatan bisa naik. Jadi bagaimana menaikkan pendapatan dan bagaimana menjaga harga, stabilisasi harga, dia bilang. Ini hal yang harus kita pikirkan, dia bilang. Nah dari situ, terus yang kedua itu. Yang ketiga beliau concern juga mengenai kepastian hukum. Ya, nah kepastian hukum ini. Waktu bicara kepastian hukum ini dan segala macam. Dan itu ada divisi misinya, akhirnya translate menjadi visi misi Mas Ganjar dan sekarang Prof Mahfud. Siapa yang paling cocok? Akhirnya kalau utamanya itu adalah mengenai kepastian hukum, siapa lagi? Obviously Prof Mahfud. Dan beliau juga mengatakan, waduh saya udah asik tuh ngobrol-ngobrol juga enak. Karena kan di sini kita milih bukan hanya untuk menang, tapi untuk bagaimana menjadi partnership yang harus menang itu rakyat untuk 5 tahun ke depan. Nah akhirnya pas Prof Mahfud dipilih, wow, saya merasa ini tambah lagi gitu kan. Ini a very good combination gitu kan. Nah, jadi dengan demikian, ya itulah akhirnya karakter Pak Mahfud pun mendukung tadi secara personality. Bagaimana beliau itu orangnya tegas juga, beliau orangnya berani, ya kan. Terus kalau bicara energetic, he is very energetic. Bicara values clear sekali bagaimana he fought untuk semua ini. Mungkin dia track recordnya juga jelas bagaimana konsisten ya kan terhadap masalah penegakan hukum gitu kan. Ini kan penting sekali itu secara nilai-nilai yang beliau miliki. Dan beliau juga datang dari background dari Nahdlatul Ulama, dari yang dimana istilahnya kelompok salah satu ormas terbesar di Indonesia gitu kan. Beliau datang dari situ. Beliau juga pernah menjadi Menteri Pertahanan zaman Gus Dur, ya kan. Jadi kalau beliau ini malah tiga-tiganya udah secara track record kan, legislatif udah pernah, di judicial pernah, eksekutif pernah, gitu kan. Udah sekarang ada juga waktu itu menteri. Jadi dan itu juga membawa nilai-nilai Gus Dur, ya yang sangat pluralisme dan segala macam, dan sangat bagaimana sebagai negara Muslim terbesar tapi merespek terhadap minoritas dan lain-lain. Itu kan Gus Dur, gitu. Nah jadi cocok sekali kan ini, gitu. Jadi dengan challenges, tantangan dan opportunity yang ada di Indonesia dengan dua karakter, dua personality, dua nilai-nilai yang ada, dua track record ini digabungkan, saya bilang sih buat saya luar biasa. Makanya setelah memilih Mas Ganjar, habis itu Pak Prof Mahfud di situ tambah mantap, gitu. Jadi tapi ya saya menghargai pilihan semuanya, ya kan, adik-adik semua. Dan ya ginilah, yang siapapun yang ingin menjadi pemimpin bangsa ini pasti kan sudah melewati suatu proses, gitu kan. Ya balik-baliknya tadi yang teman-teman adik-adik semua bisa memilih yang mana yang terbaik. Cuman saya sudah memilih itu yang saya ini. Betul, thank you udah bisa memberikan kita gambaran. Karena kadang-kadang di competition seperti ini, narasi itu penting dan untuk bisa mengedukasi sehingga orang bisa tahu dan melihat secara keseluruhan. Kayak tadi Pak Arsyad sudah menjelaskan, oh memang itu 3 poin penting sih, harus tahu personality-nya seperti apa, nilai-nilai seperti apa, dan track record. Dan of course untuk bisa mengenal personality seseorang dan nilai-nilai dalam waktu 2 bulan kan nggak mudah. Makanya salah satu yang paling penting track recordnya, karena dari track record kita bisa melihat apakah personality dan nilai-nilai itu konsisten atau enggak. Gitu. Nah, tapi ada beberapa narasi nih yang kadang-kadang suka diutarakan. Kata ada yang bilang, oh kalau Pak Ganjar itu memang populis, dia memang sangat rakyat, tapi kurang strategis untuk bisa memimpin Indonesia, apalagi di tengah-tengah geopolitikal dan seperti ini. Itu satu. Mau dijawab dulu singkat? Langsung jawab ya. Iya, singkat. Enggak, menurut saya mungkin karena tadi waktunya yang sangat sempit. Beliau ini kan selama ini adalah pemimpin di provinsi, baru beranjak menjadi pemimpin nasional. Mungkin kepada yang lain ya, kandidat-kandidat lain, mungkin orang lebih banyak mengenal, ya.
Padahal kalau bisa mengenal Mas Ganjar, saya yakin sekali kalau orang mengenal Mas Ganjar, orang melihat gagasan-gagasan apa yang beliau lakukan dan track record apa yang sudah beliau miliki, saya punya keyakinan, ya beliau rakyat Indonesia itu akan memilih Mas Ganjar. Saya punya. Kenapa tadi yang saya katakan, beliau punya karakter yang sangat strong. Beliau lakukan tadi dibilang secara strategi beliau lakukan loh. Bagaimana melakukan itu di Jawa Tengah itu polisi terbesar. Ini kan tinggal mengawal skalibilitas lebih besar secara nasional. Tapi menurut saya beliau itu orangnya juga tegas. Beliau bayangin waktu di Jateng dia waktu itu kan adalah partai beliau kan. Nah partai beliau itu beliau bisa bukan karena selalu bersama loh dengan partainya. Kadang-kadang partainya punya pendapat A, beliau punya pendapat B. Yang beliau dengar adalah pendapatnya rakyat. Dan waktu itu warga Jawa Tengah ini yang diperlukan dan ini yang terbaik untuk masyarakat dan warga di sana. Beliau putuskan itu dengan tegas. Akhirnya memang terjadi suatu perbedaan. Tapi ya itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika dan beliau tidak segan dan berani untuk tadi berbeda. Yang penting buat beliau adalah ini untuk kepentingan rakyat. Nah, jadi saya rasa itu sudah memperlihatkan bagaimana secara rekod beliau dengan partainya itu tidak selalu bersama. Setuju, dan presiden kan nggak bekerja sendiri ya, dia akan dikelilingi oleh orang-orang yang sangat pintar yang bisa memberikan roadmap dan plan strategis. Ditambah lagi tadi, betul kan, ditambah lagi sebagai seorang good manager, sebagai good ini. Tinggal sekarang kan kita nggak bicara soal pemimpinnya aja nanti. Selain itu timnya, betul. Karena ini it's all about teamwork. Exactly. Tapi dibutuhkan pemimpin yang bisa mau mendengarkan dan bisa bijak untuk melihat strategi mana nih yang akan dan tidak boleh emosional. Tidak boleh emosional. Harus benar-benar secara dengan tenang. Karena membuat keputusan itu ini keputusan negara loh untuk rakyat 250 juta manusia. Nggak gampang. Setuju. Satu narasi lagi yang sedang beredar nih yang kadang-kadang membuat orang bingung, yaitu tentang Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Karena baru-baru ini kan ditanya bagaimana merate penegakan hukum di era Jokowi. Pak Ganjar memberi nilai 5, rapor merah gitu. Tapi dari Pak Mahfud justru mengatakan, no, justru ini penegakan hukum yang sangat baik gitu, tertinggi di era Jokowi. Menurut komentar Pak Arsyad itu gimana? Sebetulnya waktu itu masalah konteks kalau dilihat. Nah kadang-kadang kan ya itu tadi, sekarang ini kan zamannya apapun diambil di quote aja begitu, tapi tanpa melihat konteksnya. Waktu pertanyaan Mas Ganjar diutarakan pada waktu itu tuh kalau nggak salah di mana Jawa, di Semarang ya kalau nggak salah waktu itu pertanyaannya. Kurang lebih ditanyakan adalah bagaimana pertanyaannya atau gimana nih keadaannya segala macam. Mas Ganjar mengatakan yang beliau utarakan itu adalah bahwa selama ini sebelumnya beliau mengatakan baik, ya kan. Tapi setelah waktu kejadian keputusan MK. Tersebut, waktu keputusan MK dan akhirnya banyak hal lagi yang terjadi setelah itu, di situ yang beliau mengatakan, wah yang tadi bicara misalnya angka 5 tadi, itu bukan mau menggambarkan angkanya, tapi mengutarakan suatu suara rakyat yang sedih bahwa kok yang tadinya bagus tiba-tiba anjlok. Kan bahasanya itu sebetulnya. Anjloknya kenapa? Unfortunately tadi ada suatu keputusan MK dan lain-lain yang terjadi pada waktu itu yang akhirnya membuat yang tadinya sangat bagus sekali kok jadi ini. Itu ilustrasi gitu. Nah sedangkan Prof Mahfud itu mendiskusikan apa yang ada. Itu mengatakan ini kalau bicara dari waktu sampai sekarang. Jadi dan selama ini Mas Ganjar pun selalu mengatakan di dalamku sudah baik. Tapi ternyata kok ada ini terjadi. Kalau begitu dia bilang anjlok dong gitu. Jadi bukannya ada perbedaan, tapi dalam konteks berbeda dalam menjawab hal tersebut. Tetapi kalau kita mau ngomong fair tadi, memang kita harus mengakui apapun yang sudah lakukan sudah baik, cuman bisa lebih baik lagi, ya kan? Nah, jadi ini yang harus kita lihat dan memang tadi ya keputusan MK itu kan sebetulnya yang kita sayangkan menodai demokrasi kita. Jadi yang kita takutkan kok konstitusi bisa demikian saja sih dilakukan gitu kan ya. Ya tapi ya sudah mau gimana. Nah itu yang kadang-kadang kan gini, kita tuh paling sulit ya
itu menilai diri sendiri. Diri kita ya misalnya, kita ngeliatin orang, selalu kita bisa judge buat suatu judgment. Sama seperti negara. Kadang-kadang kita bisa ngomongin gampang tentang negara lain, tapi waktu kita bicara negara kita sendiri, itu kadang-kadang sulit untuk kita mengatakan. Nah, yang paling benar untuk supaya kita bisa menyiapkan diri kita adalah kita harus bicara tell the truth, ya kan? Bicara apa adanya, apa yang terjadi sekarang di bangsa ini. Kita harus bisa mengatakan apa sih yang terjadi, ya. Nah, karena dengan begitu baru kita bisa menyadari. Kalau kita menyadari, mengerti, menyadari, baru kita bilang oke, bagaimana memperbaikinya, bagaimana bisa improvement dalam ini semua, kan gitu ya. Nah, jadi yang paling sini saya rasa rakyat Indonesia yang bisa menilai. At the end of the day, itu yang bisa menilai adalah bangsa dan masyarakat Indonesia. Bangsa ini bisa menilai. Saya yakin semua bisa melihat. Dan akhirnya ya Anda bisa tahu bagaimana suara-suara daripada civil society terhadap apa yang sedang terjadi sekarang gitu. Tidak mudah untuk menyuarakan kebenaran dan menyuarakan terus ya, karena belakangan ini pun juga ada banyak beberapa pihak mencoba untuk bisa menyuarakan itu. Tujuannya mungkin baik untuk mengingatkan dan menyadarkan, karena kan self awareness is important ya. When people forget and do not have awareness anymore, siapapun kedudukannya dimanapun mereka berada, baik itu di profesional, di perusahaan, dimanapun, tetap aja gitu kan blind spot. Tapi dalam proses itu ini juga yang menarik ya, yang juga dibahas Pak Hasto selaku dari PDIP sempat menyebutkan bahwa banyak tekanan-tekanan dari kekuasaan. Tapi at the same time dari Pak Ganjar bilang, oh enggak, saya nggak tahu tentang tekanan-tekanan dari kekuasaan seperti itu. Menurut Pak Arsyad gimana nih jadinya? Mungkin kan ini, yang paling ini adalah bahwa setiap orang akan melewati suatu proses dinamika kehidupan. Nah, mungkin yang dialami kan bisa berbeda-beda, ya kan? Nah jadi memang bahwa banyak yang kami dengar gitu. Ada dari beberapa orang yang memang ternyata mengalami proses tadi yang mungkin dikatakan oleh Mas Hasto tadi gitu ya. Nah, tapi ada juga yang menyuarakan nggak ada apa-apa gitu kan. Itu yang disuarakan oleh Mas Ganjar. Jadi bukan ini, tapi adalah bahwa bukan beda pendapat ya, tetapi bicara bagaimana mungkin yang dirasakan. Dan itu dirasakan oleh banyak orang yang merasakan seperti Mas Hasto, banyak orang yang merasakan seperti Mas Ganjar. Tapi balik lagi tadi saya bilang, yang paling tahu nanti hari rakyat. Mana yang benar, apa yang terjadi gitu kan ya. Nah jadi tapi tadi balik lagi, kita ini percaya bahwa bangsa Indonesia ini pintar. Bangsa Indonesia ini punya mata, punya pendengaran, ya kan, punya perasaan, punya semuanya. Dan akhirnya bisa nantinya menilai sendiri apa sih yang sebenarnya ada gitu. Tapi yang paling penting buat kita sekarang, marilah kita fokus terhadap bahwa kita akan ada namanya pesta demokrasi. Nah, kita berharap bahwa kata-kata pesta demokrasi ini memang semestinya pesta. Nah, tapi memang selama ini tadi kan sejak MK itu ada suatu kegelisahan dan kesedihan. Makanya pakai bajunya hitam. Kesedihan. Nah, tapi kesedihan ini, stop kita di kesedihan ini, bagaimana sekarang membawa suatu keberanian. Keberanian untuk mengatakan bahwa kita harus bisa mempertahankan demokrasi kita. Jadi supaya juga adik-adik semua mengetahui gitu, kadang-kadang memang aku nggak tahu nih, kan aku belum lahir, aku masih 1 tahun 2 tahun gitu. Tapi balik sama seperti rekor tadi, sejarah itu harus kita ketahui. Dan banyak pada waktu itu yang istilahnya banyak yang meninggal, ya, banyak yang terluka. Lukanya itu bukan hanya luka terluka, tapi luka hati, luka dalam, luka spirit dan semua. Dan banyak kejadian waktu itu terjadi di 98. Kita tidak mau balik ke 98. Kita tidak mau balik mundur lagi. Nah, tapi yang juga harus dipertanyakan, kejadian itu apa yang terjadi sih?
Di situ adalah the fight for democracy. Disitulah bagaimana waktu itu ingin merubah rejim Orba untuk melakukan proses transformasi ataupun demokrasi yang akhirnya kita alami selama ini. Akhirnya kita bisa punya pemilihan langsung, kita bisa sulung berbicara dengan bebas, kita bisa melakukan apapun, hak asasi manusia itu dijaga. Hal-hal tersebut adalah penting untuk negara seperti Indonesia kalau ingin negara ini maju, negara ini menjadi negara maju. Ya, dan ini penting sekali, apalagi kalau kita mengatakan Indonesia untuk maju harus menjadi Indonesia unggul, kan gitu. Nah, ini apa? Balik tadi, demokrasi harus ada, jangan kita mundur. Nah, ini yang kita ajak supaya semua menyadari, generasi muda menyadari bahwa bukan hanya apa yang terjadi di 98, tetapi yang lebih penting kenapa 98 terjadi. Karena tadi the fight for demokrasi, ya kan. Ya, jadi istilahnya kan kalau ada ini gini nih, namanya pro demokrasi globally, ya kan. Kejadian di Thailand di mana semua pakai begini nih, pro demokrasi. Nah, itu adalah untuk mengingatkan bahwa kita harus hidup di dalam yang namanya memastikan hak asasi manusia itu penting sekali, ya kan. Dan memastikan bahwa demokrasi terjadi, hak kita mau bicara apa, mau bagaimana, jangan ada rasa namanya ketakutan. Gak boleh ada rasa ketakutan. Kalau ada rasa ketakutan, berarti something is wrong. Berarti ada hal dari sisi demokrasi yang tidak berjalan. Ya, dan itu semua pasti yang merasai akan merasai. Nah, makanya tapi jangan rasa takut ini hari udah kita mundur, malah sebalik membuat suatu energi yang positif. Ya pastikan enggak kok, bangsa kita ini mau kita lebih maju, bangsa ini mau demokrasi, bangsa ini tidak mau mundur, kita mau maju ke depan, ya kan? Berarti kan kita harus meminikan kepada ke depan. Nah, dengan itu saya merasa bahwa penting sekali untuk generasi muda untuk bukan hanya memilih karena sesuatu gambar, sesuatu kelucuan, sesuatu cute dan lain-lain. Harus dinilai lebih dalam daripada itu loh. Kenapa? Karena ini nggak main-main loh. Ini bukan bicara mengenai nonton anime, suatu karton. Ini bukan hanya milih idol sesaat gitu. Bukan loh. Adik-adik, dan saya yakin adik-adik yang dibilangin apatis, enggak, saya yakin kok adik-adik kita, anak-anak kita, semua ini generasi muda ini punya pikir, punya bisa mata, bisa mendengar dan tahu dan hati, cuma hanya mungkin harus diberikan informasi supaya tadi jangan sampai salah memilih dan memastikan bahwa tadi bangsa ini harus maju ke depan, jangan mundur, maju ke depan. Walaupun bersedih, walaupun mungkin ada banyak kejadian-kejadian tadi kan kita bersedih dan sangat gelap, tapi kesedihan ini harus kita putar kembali menjadi suatu energi baru untuk Indonesia, suatu energi yang memastikan malah mari ya kan bersama-sama kita pastikan ini menjadi suatu pesta demokrasi, suatu yang adil, yang fair. Setuju. Sama-sama kita pastikan yuk kita masuk nantinya 2014 gitu kan, datang ke TPS, kita datang sana, kita tusuk, kita nontonin, kita liatin, jangan sampai ada yang main-main gitu kan. Hayo kita ini kan, kenapa? Ini penting. Jangan sampai kalau ada yang merasa diintimidasi dan segala macam. Pokoknya kalau ada rasa intimidasi, rasa takut, berarti demokrasinya nggak jalan nih. Ini harus kita koreksi. Jadi udah, sekarang masanya untuk kita bukan lagi sedih, tapi mengeluarkan energi baru untuk supaya bisa memberikan message kepada semua masyarakat. Ayo, lakukan sesuatu untuk memastikan kita ini tadi demokrasi kita ada, negara kita menjadi negara luar biasa hebat dan negara maju. Dan tetap punya asa. Punya asa dan harapan. Yes, asa itu penting sekali, dan saya selalu katakan my leadership itu saya bilang asa itu is always being authentic, being spiritual, and being agile. Dan 3 hal ini tadi kalau saya mau melihat asa saya yang saya katakan ASA ini itu ada di Mas Ganjar, dan he is yang bisa memberikan bukan hanya harapan tapi suatu kenyataan. Itu that's how I believe Saya nggak maksain teman-teman adik-adik semuanya, tapi tolong lihat itu semua. Betul. At least sudah jadi teman diskusi. Tapi setuju sih, saya suka banget yang asanya Pak Arsyad tadi kan, punya authenticity is penting. Authentic, spirituality, and agility. Jadi kalau lihat leaders juga mesti lihat
pastikan ini otentik nggak, asli nggak, kan gitu. Jangan yang pura-pura gitu. Jangan sampai melihat, Anda mesti lihat bagaimana dari dulu sampai hari ini. Kalau pemimpinnya bisa bolak-balik, berputar-putar, berubah karakter, hati-hati loh. Itu otentik nggak? Otentik nggak? So be sure kita cari pemimpin yang otentik. Iya. Ya, kalau sedikit bahas tentang Pak Arsyad boleh ya? Karena kan saya adalah orang yang amat sangat percaya namanya proses. Dan boleh boleh kita minum dulu ya, kita minum. Ngopi dulu. Saya adalah orang yang sangat percaya bahwa proses itu membentuk kita. Kejadian di masa lalu dengan siapa kita bertemu itu bagian lah dari hidup kita. Termasuk seringkali kejadian-kejadian yang mungkin tidak mengenakan, but sometimes justru kejadian yang sangat sulit itulah yang akhirnya membentuk dan membawa kita seperti yang sekarang. Kalau dari Pak Arsyad sendiri nih, apa kejadian yang what is the most stressful experience or your lowest point? Ya, saya sangat setuju tadi bicara authenticity, bicara kehidupan. Tadi kan saya bilang bahwa dalam kehidupan ini saya merasa bahwa keputusan itu menjadi life itu is full of decision, penuh dengan keputusan-keputusan. Gitu. Dan itulah keputusan itu terjadi dalam proses kehidupan kita dari mulai lahir yang dikatakan sampai hari ini. Dan itu yang membentuk saya. Saya setuju sekali. Nah jadi waktu itu contoh, saya sudah waktu itu ibu sama ayah saya bilang, Anda harus sekolah di luar. Waktu itu akhirnya ya alhamdulillah Tuhan berkati bahwa saya diberikan kesempatan bahwa bisa sekolah di Singapura pada waktu itu. Tapi umur baru 9 tahun, 10 tahun. Saya ditaruh di suatu keluarga ya kan yang nggak pernah saya kenal. Waktu itu kebetulan keluarga dari keluarga Arab waktu itu. Kenapa? Karena ibu ayah percaya Anda mesti belajar ini agama nih soal di sana supaya nanti jangan sampai lupa nilai-nilai itu gitu kan. Nah tapi itu a stranger, seorang yang nggak ngerti. Saya tinggal di ruangan satu tempat tidur di situ sampai saya di Singapura sampai SMP. Tapi di situ membuat saya dalam proses itu adalah bingung, nangis pun enggak. Tapi waktu pas pertama kali di sana saya masih ingat banget suasana yang saya dengar tuh suasana sepi gitu ya. Saya di satu kamar di dalam tempat tidur situ saya diam. Nanti ini ya gitu kan. Nah tapi itu kan merubah saya juga, akhirnya saya bilang, ibu dan ayah selalu mengatakan, ayo Ajat, baru bisa mesti dewasa gitu, selalu bilang waktu umur 9-10 tahun. Padahal umur 9-10 tahun. Iya, karena padahal itu lucunya waktu saya punya anak 9 tahun, waktu itu anak saya umur 9-10, ada ibu saya kan, saya manggilnya kan Bunda, Bunda. Tega ya. Ketawa tapi nggak kamu ya, tapi I appreciate juga karena dari situ akhirnya saya bisa berdikari bersendiri. Akhirnya setelah Singapura situ saya disuruh pindah lagi. Saya masuk asrama, waktu itu saya dipindah masuk ke Amerika, waktu itu kebetulan sekolah semi militer di sana. Itu saya digembleng lagi di sana, tinggal di asrama, tinggal dengan cara militer lah ya di sana. Itu di SMA-nya sampai itu. Nah, itu saja membuat proses kehidupan saya, pengerasa saya itu who I am today. Kenapa? Melewati proses itu. Itu menurut saya. Terus mungkin juga waktu itu, waktu saya keluar dari Indonesia, waktu itu juga saya melihat selalu kan lebaran segala macam ya. Itu bertemu, tapi yang datang bukan hanya dari keluarga kami yang Muslim, tapi juga yang dari Kristen, dari yang lain-lain. Saya lihat itu ya. Terus saya waktu pergi ke Singapura, di situ saya lihat wow, ada orang India, ada orang Chinese gitu kan di sana. Terus semuanya punya berbeda, Melayu dan lain-lain gitu kan. Nah itu membuat saya juga melihat akhirnya masalah mungkin itu yang menjadi juga buat saya all suku, semua agama dan semua itu kita harus hormati. Dan ini suatu itu suatu buat saya itu adalah namanya kekayaan daripada dunia ini. Diversity ya. Diversity yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa gitu kan. Nah ini jadi nah itu kayak hal itu juga di Amerika saya bertemu bermacam-macam, ada yang dari Spanish, ada yang dari orang hitam, ada Afrika, ada yang dari Arab, ada yang dari mana-mana gitu kan ya. Wow gitu kan. Nah itu juga membangun mungkin diri saya. Nah jadi hal-hal tersebut yang bisa mungkin menjadi juga bagian dari apa yang kepribadian saya hari ini gitu kan.
Nah, tapi juga contoh lagi selain proses hidup itu, misalnya gimana saya bisnis di awal, naruh duit habis, bang, ya kan nggak ada duit lagi gitu kan. Nah itu kan juga proses kehidupan gitu kan. Ternyata ya tadi ya dalam hidup ini failures ataupun kegagalan itu biasa. Tapi kita harus bisa balik. Waktu kita bisa balik dari kegagalan itu menjadi kesuksesan kita sebetulnya. Ya. Nah jadi ya balik tadi pertama bahwa kan saya selalu mengatakan asa tadi. Asa itu harapan. Karena sebagai pemimpin kita harus bisa memberikan harapan pada diri kita sendiri juga. Siapa lagi yang bisa mengharapkan diri kita? Nah itu yang membuat kita keeps us going and going and going. Dan itu yang mungkin tadi memang saya setuju sekali apa proses kehidupan saya dan keputusan-keputusan yang saya buat selama ini itu yang menyediakan saya pada hari ini. Good or bad nggak ada yang tahu. Cuma saya mengatakan bahwa saya mengambil yang terbaik aja. Saya yang paling penting bersyukur. Syukur dengan apa yang saya ada, saya miliki. Itu mungkin Miss Mary. Setuju. Dan proses itulah yang menciptakan wisdom kan. Track record itu juga kira menciptakan wisdom. Oke. Saya mau sebelum saya pertanyaan berikutnya, saya izin ngopi dulu bentar. Ikutan. Yang baru aja saya minum ini adalah Tentrem White Coffee. Ini adalah kopi instan 3-in-1, krimnya lembut terus kopinya berasa banget. Kenapa namanya Tentrem? Karena ini adalah produk kopi premium terbaru dari Sido Muncul kerjasama dengan Hotel Tentrem yang ada di Semarang. Cobain deh, enak banget. Saya lanjut kopi dulu ya. Tentrem White Coffee. Oke. Pak Arsyad punya hobi people watching. Mengamati orang, ya kan? Jadi yang akan saya tanyakan ada 5 nama tokoh politik yang ingin saya tanyakan untuk Pak Arsyad. Saya ingin komentar pendapat Pak Arsyad. Izin ya? Oke, sahabat-sahabat semua kok. Oke. Yang pertama Pak Ganjar Pranowo. Iya. Easy going, mau mendengar, orangnya suka kerja keras. Punya ketegasan dan seorang yang ramah tamah menurut saya. Dan beliau itu orang yang buat saya paling penting adalah suka nongkrong. Oke. Jadi orang yang suka nongkrong, ngobrol, dengerin pendapat orang itu kan buat saya sangat berarti open management. And that's very good. Gitu. Pak Anies Baswedan. Orang pintar. Saya melihatnya seperti dia tuh kan lebih banyak dari sisi education. Makanya dulu Indonesia Mengajar dan semuanya. Jadi saya lebih lebih pendidikan gitu ya. Beliau rektor gitu kan. Ya jadi orangnya rajin ya. Nah, jadi apalagi ya, dan dia tuh seorang politisi, ya kan. Ya mungkin itu yang Mas Anies. Mas Anies. Pak Prabowo boleh dibilang karena tentara ya, jadi berani lah ya situ ya. Tapi Pak Prabowo juga adalah seorang yang karirnya tentara terus ya kan di sisi itu. Jadi beliau bergerak dalam proses kehidupan ya. Yang ingin menjadi tentara, pemimpin gitu dari dulu kan terus gitu ya Pak Prabowo. Jadi hidup Pak Prabowo itu di tentara gitu, kehidupannya. Jadi itulah kehidupan yang beliau ada gitu ya. Nah, jadi terus kalau saya bicara orangnya orang pintar juga. Jadi kalau sebenarnya semuanya tadi tiga-tiganya orang-orang pintar semua gitu ya. Ya tadi akhirnya bertiga ini buat saya orang-orang hebat yang sekarang sudah menjadi calon-calon gitu. Tapi walaupun saya udah pilihan saya. Udah pilih duluan. Terus siapa lagi? Yang keempat Pak Rosan Ruslani. Rosan orangnya asik. Obviously dia orang finance ya, investment. Beliau tuh ketua umum saya, ya kan? Karena waktu saya masuk Kadin, ketua umumnya terakhir itu ketua umumnya kan Rosan. Setelah Rosan baru saya, kan gitu. Jadi saya sama dia baik, kita saling berkomunikasi bisnis segala macam. Terus kemarin dia jadi diplomat di Amerika.
he's a very good diplomat karena tadi ya mungkin saya merasa backgroundnya kan udah background bisnis, pernah di Kadin juga, dan itu membantu di dalam khususnya kan yang lagi apa ya, lagi tuh bicara diplomatic economy, gitu kan, dan di Amerika bicara mengenai apa APEC, bicara Indo-Pacific kayak gitu. Jadi dia cocok dan dia orang orangnya asik ya. Ya, dan udah milih duluan juga. Udah nggak tahu dia milih. Udah milih duluan juga. Udah milih ya kata tuh. Just kidding. Udah. Oke. Yang terakhir Pak Jokowi. Oh, saya dari dulu saya bilang waktu itu pernah saya mengatakan bahwa Pak Jokowi tentu saya was amazed bisa bagaimana beliau membangun Indonesia dari awal dan punya orang yang mau kerja keras gitu kan selama ini dan dibuktikan dengan selama dari awal sampai dengan hari ini gitu ya. Nah jadi kalau ngelihat Pak Jokowi dalam konteks itu itu juga visioner karena beliau juga yang waktu itu mencantumkan untuk Indonesia Emas 2045 dengan visi menjadi nomor 45 besar ekonomi besar dunia gitu. So and I've spoken about that sebelumnya juga. Jadi orang pemimpin yang kemarinnya itu saya sangat respect sekali. Betul. Dan banyak hal yang sudah dibangun infrastruktur fondasi. Kalau dibilang Bapak infrastruktur Jokowi, mungkin Pak Jokowi Bapak infrastruktur ya karena membangun yang banyak. Walaupun jangan lupa juga Pak Jokowi juga punya pasukan yang hebat-hebat. Gitu, iya kan? betul. Udah cukup kenal lama berarti ya dengan Pak Jokowi. Wah, Pak Jokowi, udah cukup lumayan lama. Mungkin dari pas beliau dari wali kota mau jadi gubernur. Oke. Ya, jadi tapi yang lucu waktu itu ya keluarga saya yang kalau bicara memperkenalkan tentang Pak Jokowi ini pertama kali. Kenapa? Karena dulu waktu pertama kali mau nusuk ya, terus terang waktu itu saya nggak tahu Pak Jokowi awalnya. Dan keluarga saya yang bilang, Pak ini nih ada seorang hebat nih gini waktu itu. Terus dikasihlah YouTube saya apa yang beliau lakukan di Solo pada waktu itu. When I was looking, wow, I was amazed gitu pada waktu itu. Gitu. Ya itulah itu semua. Nah tapi sekarang ya udah perlu ada yang bisa melanjutkan. Betul. Yang Pak Jokowi sudah lakukan dan apa yang harus bisa tadi yang Pak Jokowi sudah ada visinya menuju Indonesia Emas. Dan untuk itu makanya saya melihat Mas Ganjar dan Prof Mahfud ini bisa membawa the next tantangan gitu ya, dan membawa Indonesia tadi 5 tahun ke depan ini menuju lebih mendekati Indonesia untuk menjadi Indonesia Emas gitu. Dan untuk itu harus bisa menjadi bukan hanya Indonesia baik, tetapi Indonesia yang unggul untuk supaya Indonesia bisa menjadi negara maju. Gitu. Nah, jadi itu sih yang saya pikirkan. Oke. Mengenal Pak Jokowi udah lama dari sejak wali kota sampai sekarang. Berbeda nggak dari yang Pak Jokowi dulu sama yang sekarang menurut Pak Arsyad? Beda. Saya nggak tahu apa yang buat saya selama ini memori terakhir saya ketemu dengan Pak Jokowi. Itu waktu itu saya memberikan peta jalan, ya kan. Setelah itu ya ketemu lagi ya, tapi utamanya waktu itu terakhir tuh peta jalan. Nah sejak itu saya belum bertemu lagi, ya kan. Jadi buat saya that was itu yang waktu itu saya nggak pernah ngobrol lagi kan. Ya, jadi waktu itu ngobrolan saya itu pada waktu itu. Nah jadi tapi tadi mungkin kita semua kita harus saya rasa beliau itu presiden kita. Jadi kita harus menghormati beliau sebagai seorang presiden. Nah, namun tadi apa yang telah terjadi setelah sekarang ini, yang ada perut kesedihan ini semua, ya kita semua bisa melihat dan merasakan. Nah, jadi yang paling penting sekarang ini aja deh. Pokoknya sudah saya bilang tadi kepedihan, kesedihan kita ini harus kita kumpulkan pada energi tadi kita. Yuk bersama-sama dengan masyarakat secara bersama-sama memastikan jalannya demokrasi. Dan tapi yang paling penting generasi muda harus mengerti situasi kondisinya dan jangan salah pilih.
Dan karena tadi tantangan kedepannya dan yang bisa meneruskan apa yang Pak Jokowi sudah lakukan selama ini harus yang bisa energetik, yang saya katakan cepat, dengan gerak cepat harus dilakukan karena waktu sangat sempit sekali. Dan paling utama tadi kepastian hukum itu menjadi kunci. Nah disinilah yang harus kita pastikan bahwa yang namanya kepastian hukum untuk perlindungan hukum. Ya, untuk seluruh masyarakat, untuk setiap apa yang semua itu mendapatkan hal tersebut, barulah kita bisa bicara keadilan. Karena yang kita inginkan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan. Betul. Nah ini dua, ekonomi mesti bagus. Yang kedua, masalah kepastian hukum itu harus ada. Setuju. Dan seperti kata Pak Arsyad, hanya butuh waktu 1 detik untuk bisa membuat itu menjadi kenyataan. Yes, itu waktu itu nanti di namanya bilik TPS 14 Februari. 1 detik, tung. Nah, kalau saya kan yang ini ya, kan gitu. 1 detik itu bisa mengubah semuanya. Ya, penting. karena tadi bilang kita harus tahu bahwa kehidupan ini penuh dengan keputusan, dan itu adalah salah satu keputusan yang harus kita buat. Ya, jadi kalau bisa jangan sampai nggak pada datang ke TPS. Harus datang karena 1 detik itu penting sekali. Dan itu bisa membawa dampak yang apa nih ke depannya untuk Indonesia. Ya, jadi jangan main-main. Gitu. Jadi udahlah, bangun sebentar. Kadang-kadang kalau pagi-pagi udah datang itu penting. Mesti lihatnya bener, jangan sampai salah ngelihat mereka. Tusuk gitu. Ya kan? Dan buat saya udah jelas pilihannya adalah ini. Itu buat saya. Satu pertanyaan terakhir, apa nasihat terbaik yang hidup pernah ajarkan untuk Pak Arsyad? Mungkin ini dari ayah dan ibu saya. Selalu bicara mengenai bersyukur. Dengan apapun yang ada dalam hidup ini, kita harus jangan lupa bersyukur, berterima kasih. Makanya dalam asal saya itu ada S-nya tuh spiritual gitu ya, spiritual values, karena ya kita harus berterima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa apa yang sudah kita dapatkan dan kita miliki, dan selalu bersyukur dengan apapun yang kita dapat. Kadang-kadang kita ini kan manusia, kita nggak sempurna, karena kita kepuasan nih harus puas lah dengan apa yang sudah kita miliki, bersyukur tadi. Jadi kata-kata syukur mungkin itu yang menjadi pesan buat saya untuk semuanya. Tapi terakhir, jangan salah pilih pemimpin bangsa ini. Pilih yang benar, pilih yang benar-benar bisa melanjutkan Pak Jokowi, dan bisa melakukan perubahan terhadap Indonesia dalam konteks apa yang bisa lebih baik untuk Indonesia, dan memastikan tadi ekonomi naik, kepastian hukum ada. Thank you sudah menjawab semua pertanyaan saya. Terima kasih sudah jadi teman ngobrol hari ini. Seperti janji saya, Pak Arsyad boleh nanya 1 pertanyaan ke saya. Saya balik tanya dong. Sekarang pemimpin mana ya kalau Anda harus memilih? Karakternya kayak gimana? Oke. Buat saya ya. Buat Anda. Buat saya pemimpin bangsa. Yang pertama harus punya wisdom. Karena saya membayangkan pemimpin bangsa itu nggak harus hanya cerdas, pintar, karena dia akan dikelilingi oleh begitu banyak orang yang mungkin sangat jauh lebih pintar kecerdasannya, tapi dia harus bijak untuk mendengarkan yang mana dan mendecide mau melakukan apa. Yang kedua, punya hati untuk rakyat. Karena menurut saya orang bisa punya di sini, tapi kalau hatinya bukan untuk rakyat, dia nggak akan bisa membuat keputusan yang holistik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, harus bisa tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dan menurut saya untuk tahu siapa yang mana yang benar, yang mana salah, berarti ya dia harus bisa punya hubungan yang sangat baik, selalu ingat awareness gitu. Kita cuma manusia, semuanya temporary, ya harus kembali ke yang paling benar gitu, dan selalu have connection lah. Menurut saya itu sih 3 hal yang saya lihat ya, karena kalau ketika orang sudah berada di posisi tertinggi seperti itu, it's no longer capabilities. Karena ketika dia udah berada di top 3-nya aja itu, they all have great capabilities menurut saya. Cuma buat saya 3 itu sih, wisdom, heart for people, and know what is right and wrong.
Mas Ganjar punya semuanya tuh. No, it's not good. Tapi intinya tadi, karena benar sih suara rakyat tadi dan karena gini ya, bukan hanya mendengar tapi merasakan. Dan nggak semua pemimpin itu pernah merasakan. Pernah merasakan yang namanya suara rakyat ataupun merasakan sebagai rakyat. Dan ini. Yang tadi yang bukan saya menginikan, bukan saya mengatakan ada pilihan adalah Ganjar, tapi bahwa saya ingin mengutarakan bahwa Ganjar ada itu. Kenapa? Karena beliau datang dari desa semua, keluar, bukan hanya melihat, mendengar, tapi merasakan. Dan merasakan itu penting sekali. Tadi betul, karena bentuk sesuatu putusan dan segala macam harus dalam. Iya, betul. Thank you. Terima kasih sudah berbagi. Sukses terus. Sama-sama. All the best. Salam sehat untuk semuanya ya. God bless. God bless. Makasih. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.